Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya siswa Noprianti dengan NIM B1A1-25361 dari kelas K Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi taharah 3, yaitu tentang tayamum. Tayamum merupakan salah satu bentuk bersuci dalam Islam yang memiliki peranan sangat penting, khususnya ketika seorang muslim berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air sebagai alat bersuci. Dalam ajaran Islam, kebersihan dan kesucian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah. Setiap muslim diwajibkan berada dalam keadaan suci sebelum melaksanakan sholat, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Pada kondisi normal, kesucian ini dicapai dengan menggunakan air melalui wudhu. Namun, Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan tidak memberatkan umatnya. Oleh karena itu, ketika seorang menghadapi kondisi tertentu yang menyulitkan penggunaan air, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan berupa tayamum. Nah, tayamum secara bahasa berarti menyengaja, sedangkan secara istilah adalah bersuci dengan menggunakan debu atau tanah yang suci untuk mengusap wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu. Tayamum bukan pilihan utama, melainkan keringanan dalam kondisi darurat. Dasar hukum tayamum sangat jelas, yaitu bersumber dari Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 dan surah An-Nisa ayat 43. Selain itu, tayamum juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa bumi dijadikan sebagai alat bersuci bagi umat Islam. Adapun sebab-sebab diperbolehkan tayamum antara lain karena tidak adanya air yang tersedia sangat terbatas, kondisi sakit yang dapat membahayakan jika terkena air, cuaca yang sangat dingin, serta adanya bahaya dalam mencari air. Dalam pelaksanaannya, tayamum memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syaratnya antara lain adanya uzur yang dibenarkan syariat, menggunakan debu yang suci, dan dilakukan setelah masuk waktu sholat. Sedangkan rukunnya meliputi niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, dan dilakukan secara tertib. Kemudian, tata cara tayamum dilakukan dengan menepukkan kedua tangan ke debu suci, mengusap wajah, lalu mengusap kedua tangan sesuai ketentuan fikih. Semua tahapan ini harus dilakukan dengan tertib agar tayamum menjadi sah. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum pada dasarnya sama dengan pembatal wudhu, seperti keluarnya sesuatu dari dua jalan atau hilangnya uzur, misalnya ketika air sudah tersedia atau kondisi sakit telah sembuh. Sebagai kesimpulan, tayamum merupakan bentuk kasih sayang dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam tetap dapat melaksanakan ibadah dalam kondisi apapun. Namun, tayamum hanya boleh dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tidak disalahgunakan. Nah, demikian penjelasan mengenai tayamum. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya tayamum sebagai bagian dari taharah dalam Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.